Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita fokus banget nih ke satu aturan dari bukunya Richard Templer, The Rules of Management. Kita bakal kupas tuntas aturan #92. Bagikan apa yang Anda ketahui. Sumbernya dari edisi yang diperluas tahun 2011. Misi kita, kita mau lihat kenapa sih berbagi ilmu di tim itu ya bukan cuma baik hati, tapi langkah cerdas buat Anda sebagai manajer, strategis gitu. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Inti aturan 92 ini sebenarnya simple tapi kuat. Templar itu nyuruh kita jadi mentor. Bagikan apa yang Anda tahu. Dan dia tekenin loh, bagikan semuanya. Bahkan ke orang yang mungkin cuma sedikit di bawah Anda level pengetahuannya. Kedengarannya mulia banget ya, tapi ada sisi lainnya kan? Betul. Yang menarik ya, gimana buku ini melihatnya? Ini bukan soal, oh, jadi orang baik hati gitu. Bukan. Ini tuh strategi manajemen. Pragmatis banget. Ada untung nyatanya lu buat Anda sebagai manajer kalau Anda menerapkan ini. Bikin kerjaan Anda lebih efektif jadinya. Iya kan? Dan keuntungan pertama yang disebut di halaman 190 itu, jujur aja menggiurkan banget. Dengan bagi ilmu, Anda itu sebenarnya lagi nyiptain tangan kanan Anda sendiri gitu. Anda ngelatih orang buat bisa ambil alih sebagian kerjaan Anda. Coba bayangin deh, bisa delegasi tugas yang numpuk. Wah, itu kan lega banget ya rasanya. Lega banget pasti. Dan kalau kita tarik lebih jauh nih, keuntungan kedua ini, wah ini penting buat karir Anda jangka panjang. Pas Anda bimbing orang sampai dia siap gantiin posisi Anda itu sebenarnya lagi buka jalan buat diri sendiri naik level. Jadi, aneh ya, dengan ngasih ilmu, Anda malah mempercepat promosi Anda. Kalau ditahan-tahan, malah bisa stuck nanti. Nah, ini dia nih bagian krusialnya. Templar kayaknya sadar banget nggak semua manajer oke dengan ide ini. Ada aja yang lihat berbagi pengetahuan itu ancaman. Kayak, wah nanti saya kesaingin dong sama tim sendiri. Templar bahkan bilang pandangan kayak gitu tuh bodoh, keras juga ya. Menurut Anda kenapa sih ada ketakutan kayak gitu? Kok bisa ya berbagi ilmu malah dianggap ngancam? Ini nyangkut psikologi di kantor sih ya. Seringnya, akar ketakutan itu ya rasa nggak aman. Insecurity. Kayak khawatir gitu, posisi saya gimana nanti? Nilai saya apa? Atau kejebak di mindset langka gitu. Mikirnya sukses itu kuenya terbatas, kalau dia dapat jatah saya kurang. Padahal, Templar ini ngajak kita mikir sebaliknya. Abundance mindset. Percaya kalau sukses itu bisa diciptain bareng-bareng. Berbagi itu malah bikin kuenya jadi lebih besar buat semua, termasuk buat Anda juga nanti. Oke, jadi apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya, aturan 92 ini kayak ngajak kita ubah cara pandang ya. Lihat anggota tim itu bukan cuma pelaksana tugas gitu, tapi aset, potensi yang bisa dikembangin. Tiap waktu yang Anda pakai buat ngajarin sesuatu, entah itu teknis, cara mikir, atau gimana navigasi di kantor, itu investasi double. Anda ngembangin mereka, iya, tapi Anda juga membebaskan diri Anda, biar bisa fokus ke hal yang lebih gede, yang lebih strategis sebagai manajer. Persis. Mungkin gini, bayangin ya. Kalau nggak berbagi, Anda mungkin pegang semua kartu. Ya rasanya aman. Tapi, ya capek sendiri. Dengan berbagi, mungkin awalnya kerasa agak terbuka, agak rentan mungkin. Tapi Anda lagi bangun tim yang lebih mandiri, lebih kuat bareng-bareng. Ujung-ujungnya, ya beban Anda jadi lebih ringan, kinerja tim naik. Gitu kan? Jadi kesimpulannya dari aturan #92 ini cukup jelas dan tegas ya. Berbagi pengetahuan itu bukan sekedar beramal. Ini keputusan manajemen yang cerdas, strategis, investasi buat tim Anda, dan ya secara nggak langsung buat karir Anda juga. Bukan soal kehilangan keunggulan pribadi, tapi soal bangun kekuatan bersama. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal lagi yang bisa Anda renungkan nanti. Selain pengetahuan teknis pekerjaan, hard skill gitu ya, ada kan yang namanya pengetahuan tak terucap, tacit knowledge. Ini seringkali lebih mahal harganya loh. Coba deh pikirin, gimana biasanya Anda ambil keputusan sulit? Prinsip apa yang Anda pegang kalau ada dilema? Cara Anda bangun hubungan baik antar divisi gimana? Nah, nge-share hal-hal kayak gini, yang lebih lunak ini, bisa jadi dampaknya malah lebih gede buat nyetak calon-calon pemimpin di sekitar Anda. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut kan? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita soal aturan #92 dari Richard Templer ini. Semoga ada ide baru yang bisa Anda bawa ya.